Businessman Opinion. Kembali inilah Businessman Opinion 633-9160 kami buka untuk Anda. Pemerintah dan DPR sepakat mengadakan tax amnesty jilid 2. Program ini terbagi untuk dua kelompok. Yang pertama bagi yang belum melaporkan hartanya sejak tahun 85 hingga Desember 2015 dikenai tarif 6 sampai 11%. Sementara kelompok kedua yang belum melaporkan hartanya mulai 2016 sampai 2020 dikenai tarif 12 sampai 18%. Apa komentar Anda mengenai tax amnesty jilid 2 ini? 633-9160. Ya, kalau menurut saya sih tax amnesty lagi, jadi nggak ada yang spesial ya. Kalau misalnya terus menerus kayak gini ya kayaknya nggak bener juga. Walaupun memang di beberapa negara ada yang beberapa kali ya, tapi nggak ada yang lebih dari 2 kali. Tapi kalau misalnya ini yang terakhir ya udahlah, nggak apa-apa. Makasih. Ya, memang dari awal kalau kita lihat ini tax amnesty agak aneh. Kok munculnya bisa sampai dengan jangka waktu yang agak pendek, padahal pintanya katanya sekali seumur hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kelihatannya ada kekompakan antara legislatif dengan eksekutif ya. Dimana apapun yang ditawarkan oleh eksekutif, legislatif oke, ya Anda tahu sendiri kan, pimpinan-pimpinannya segaris gitu Pak di sini. Mestinya sebagai oposan atau sebagai wakil rakyat yang menilai ini yang diuntungkan siapa dengan tax amnesty. Nah, yang ketiga, kalau memang sudah mau dijalankan seperti ini, sepertinya memang pemerintah kedodoran, terutama impact dari COVID itu sendiri. Biaya sangat tinggi, sehingga perlu peningkatan dari dana APBN-nya dengan cara meningkatkan tax atau pajak. Dan ini memancing para rakyatnya untuk menyetorkan pajaknya yang belum di-declare atau belum dinyatakan. Ya, saya rasa sih tax amnesty ini sah-sah saja, tapi ya besaran skala untuk persentasenya mungkin perlu dipertimbangkan lagi, nggak terlalu besar. Dan juga tolong di hunting atau dicari ya kakap-kakap yang di luar negeri yang dana repatriasinya sangat tinggi, itu mungkin lebih global. Terima kasih. Kalau menurut saya sih, pendapat saya sih setuju aja ya untuk nambah APBN. Tapi yang paling penting itu penggunaannya, lain kali jangan dibolos-boloskan gitu ya, jangan sampai ada kebocoran. Dan juga subsidi yang yang salah sasaran kayak LPG 3 kilo, malah yang menikmati bukan yang miskin, itu sebaiknya dihapus lah. Pokoknya subsidi yang salah alamat dihapus. Itu aja, terima kasih. Ya, satu harus mengevaluasi lagi dari pelaksanaan tax amnesty sebelumnya. Kenapa? Menandakan bahwa kita masih mengandalkan pendapatan dari pajak, dan juga sudah ada beberapa tarif pajak yang walaupun kita belum pulih dari COVID-19 seperti PPN yang akan dinaikkan walau 1%, tapi akan berdampak juga di sini. Terus ketiga juga cara partisipasi dari para tim pemungut pajak. Selama ini mungkin sedikit terdengar ya, petugas pajak itu terlibat korupsi yang ketangkep KPK. Mungkin kita berasumsi mereka menjalankan tugasnya dengan baik, tidak korupsi, itu udah syukur alhamdulillah, puji Tuhan. Atau mungkin ada hal yang masih kurang transparan. Kenapa? Karena ternyata kesadaran masyarakat untuk membayar pajak belum sesuai harapan, artinya kan begitu. Nah, sekarang yang inilah yang menjadi pertanyaan, bagaimana masyarakat dengan rela mau membayar pajaknya, begitu. Mudah-mudahan ya dengan rencana mau tax amnesty, terus dengan pembangunan infrastruktur yang butuh budget banyak, kita berharap bahwa pemerintah ya bisa mengalokasikan pendapatan yang digunakan bagi kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Ya, mungkin saya pikir bagus lah ya tujuannya lah. Ya, yang jilid 1 kemarin mungkin banyak yang masih ragu, takut nanti diopok-opok lagi. Tapi faktanya kan enggak juga, aman-aman. Nah, mungkin di gelombang kedua jilid 2 ini ya berharap lebih banyak lagi lah yang berpartisipasi. Daripada duit kita ini dipakai orang asing, ditaruh di Singapura, di mana-mana.
lebih baik dipulangkan ke Indonesia, diputar di sektor produktif, ekonomi bangkit, dan seterusnya. Karena bagaimanapun kalau kita ngurusin masalah korupsi, uang-uang korupsi ini ya semuanya merata lah ya. Jadi dikasih ampunan lah. Tapi setelah itu ya harus lebih tegas. Gitu. Kalau memang ada yang korupsi lagi ya dihukum seberat-beratnya, jangan dikasih ampun. Saya pikir sih bagus lah ya, banyak manfaatnya lah ya, daripada tidak sama sekali gitu ya. Minimal membantu ekonomi kita ya kan, meningkatkan cadangan kita juga. Terlepas itu juga tercatat di luar, pasti ada yang masih dicatatkan di luar, tapi minimal pajaknya akan masuk. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ingin berembuk tentang istilah ya, bukan istilah, maksudnya saya background saya lawyer. Amnesti itu kan kena pidana biasanya ya. Jadi artinya kita bahasa pajak saja untuk sebagian besar Indonesia, bangsa Indonesia ini sangat belum kepada masih ada term yang belum belum familiar, atau mungkin belum, bahkan ada yang belum sepakat dengan itu gitu. Nah, saya sebagai orang yang concern dengan pendapatannya revenue pemerintah dalam hari ini untuk kontribusi untuk pembangunan, coba kalau saya lebih cenderung kepada bagaimana supaya bahasa atau makna atau yang lebih ke Indonesiaan lah. Oke lah, kita pakai term sistem atau tax itu secara global sudah berjalan. Tapi bagaimana supaya di Indonesia ini ada kelokalan gitu, ada suatu dimensi di mana local genius atau kearifan lokal itu masuk juga ke dalam term yang ada di dalam kontribusi kepada ke pembangunan kita gitu. Baik, artinya karena kan kita tahu masyarakat agama juga ada hal seperti itu. Jadi saya ingin lebih kepada agar ada aspek kearifan lokal dalam segi yang bisa semuanya berhasil gitu. Jadi negara ini juga jangan terkotak-kotak dengan hal-hal semacam ini gitu. Karena dari dulu, dari zaman Pak Harto sampai sekarang kan nggak ada yang genah gitu. Karena kita kalau saya memang terinfiltrasi oleh makna yang dari global itu gitu. Jadi kelokalan kita bisa dibangun dengan hal-hal yang bisa membuat orang Indonesia ini bergairah untuk berkontribusi kepada negara ini secara finansial, secara ekonomi, secara semuanya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.